Bakal gabung Persebaya, Paulo Henrique unggah story begini. Rumor transfer Liga 1, Persebaya Barito tukar guling Ze Valente dan Gustavo Tocantins. Persebaya segera tentukan nasib Joseph Gombau, Yahya Alkatiri beri sedikit bocoran. Persebaya resmi datangkan Yan Victor, Ze Valente bilang begini. Bakal gabung Persebaya, Paulo Henrique unggah story begini. Kedatangan Paulo Henrique sebagai ujung tombak Persebaya tinggal menunggu waktu. Pengganti Paulo Victor itu baru saja membuat cerita Instagram. Apakah lingkungan yang dimaksud Henrique itu Persebaya? Paulo Henrique adalah penyerang yang diharapkan bisa menjadi ujung tombak house goal untuk Persebaya. Sebab, striker Persebaya di putaran pertama, Paulo Victor tampil melempem dengan hanya mencetak sebiji gol saja. Jangan sampai Paulo Henrique mengulangi capaian itu. Sebelumnya, ia pernah bermain untuk Persira Banda Aceh pada Liga 1 2021/2022. Ia berhasil mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan bersama Laskar Rencong. Kabarnya, Paulo Henrique sudah bergabung dengan latihan Persebaya. Dalam cerita Instagram itu, ada makna tersirat tentang lingkungan. Boleh jadi, lingkungan yang dimaksud Henrique adalah Persebaya. Karena ia akan memulai petualangan baru bersama Green Force di Liga 1 2023/2024. Diharapkan ia mampu beradaptasi dengan gaya permainan Persebaya. Di lini serang bajul ijo, ia akan berduet dengan rekan senegaranya Bruno Moreira. Sangat diharapkan duo Samba di ujung tombak Persebaya itu menghasilkan banyak gol. Persebaya segera tentukan nasib Joseph Gombau, Yahya Alkatiri beri sedikit bocoran. Nasib Joseph Gombau di Persebaya Surabaya hingga saat ini masih belum terungkap. Banyak pihak yang menganggap Joseph Gombau sudah keluar dari Persebaya sebab manajemen Green Force telah menunjuk Uston Nawawi guna mendampingi tim. Namun manajer Persebaya Yahya Alkatiri membantah keras soal kabar Joseph Gombau yang disebut-sebut sudah keluar dari tim asal kota pahlawan tersebut. Baca juga, Yahya Alkatiri bingung dengar kabar Joseph Gombau out dari Persebaya, padahal masih ada di Surabaya. Yahya Alkatiri justru merasa bingung dengan munculnya kabar yang beredar terkait Joseph Gombau. Menurutnya, status Joseph Gombau di Persebaya baru akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Nanti akan kami umumkan dalam 1 atau 2 hari ke depan, ditunggu saja kepastiannya, ungkap Yahya. Informasi yang didapat Jawa Post, saat ini pelatih asal Spanyol itu masih tinggal di Surabaya. Joseph Gombau masih mendiami apartemen yang disediakan oleh manajemen Persebaya. Besar kemungkinan Joseph Gombau tak akan dilepas Persebaya meski Uston Nawawi ditunjuk sebagai pelatih tim. Terlebih saat ini 2 anak Joseph Gombau sudah didaftarkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah internasional yang ada di Surabaya. Kondisi tersebut yang kemudian membuat Joseph Gombau diprediksi akan bertahan di Persebaya, namun dengan jabatan lain. Sebelumnya, Persebaya secara mengejutkan kembali menunjuk Uston Nawawi sebagai pelatih sementara tim. Uston Nawawi diberi tanggung jawab memimpin tim setelah hasil minor yang didapat Joseph Gombau di 5 pertandingan. Manajemen berharap Persebaya kembali ke arah yang lebih baik ketika dipimpin oleh Uston Nawawi. Penunjukan Uston untuk memimpin tim diharapkan bisa membawa Persebaya keluar dari tren negatif. Demikian keterangan resmi Persebaya. Persebaya resmi datangkan Yan Victor, Ze Valente bilang begini. Persebaya Surabaya menyampaikan bahwa Yan Victor memang merupakan pemain baru yang direkrut di bursa transfer paruh musim. Kabar kedatangan Yan Victor ke Persebaya Surabaya itu pun sudah diresmikan oleh pihak klub. Tim kebanggaan bonek itu meresmikan kedatangan Yan Victor melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram @officialpersebaya. Dalam unggahan itu, Persebaya pada awalnya menyindir sejumlah pihak yang sering mengaku-ngaku sebagai orang dalam. Namun menurutnya kabar yang valid itu hanya ada di akun official club. Banyak yang ngaku orang dalam, tapi yang resmi cuma official Persebaya. Welcome Yan Victor. Demikian keterangan yang dikutip jawapost.com dari akun Instagram @officialpersebaya Senin dalam kurung 6/11. Diketahui Yan Victor diproyeksikan sebagai palang pintu lini pertahanan Persebaya Surabaya. Yan Victor akan menjadi teman duet Dusan Stefanovic dan keduanya siap bahu-membahu menjaga lini pertahanan. Di sisi lain, bergabungnya Yan Victor ke Persebaya itu juga mendapat perhatian dari Ze Valente. Ze Valente yang dikabarkan bakal terdepak dari Persebaya tampak memberikan ucapan untuk Yan Victor. Dia meminta agar Yan Victor bisa enjoy saat memperkuat Persebaya Surabaya.
Enjoy bro, wani @yanfitsoafero tulis The Valente dalam kolom komentar unggahan akun @officialpersebaya. Sontak komentar The Valente itu pun langsung disorot bonek yang kemudian mereka ramai-ramai mengucapkan rasa terima kasih terhadap pemain asal Portugal itu. Rumor transfer Liga 1, Persebaya Barito tukar guling The Valente dan Gustavo Tocantins. Rumor transfer Liga 1 akan segera dibuka, Persebaya Surabaya dan Barito Putra kabarnya akan tukar guling The Valente dan Gustavo Henrique Tocantins. Gelandang asing Persebaya Surabaya, The Valente laris manis jelang bursa transfer Liga 1. Namun Bajul Ijo tidak akan melepasnya jika tidak memberikan keuntungan bagi tim. The Valente didatangkan Persebaya pada pertengahan musim lalu ketika skuad masih dilatih Aji Santoso. Pada musim perdananya, The Valente mencetak 4 gol dari 16 laga. Musim ini, pemain asal Portugal itu mencetak 2 gol dari 12 pertandingan. Walaupun jumlah gol itu masih kalah dari Bruno Moreira yang jadi top skor Bajul Ijo dengan koleksi 8 gol. Sejauh ini, The Valente dirumorkan menuju Persija Jakarta. Namun beredar pula rumor yang mengatakan bahwa Barito Putra juga memberinya penawaran yang menggiurkan. Nampaknya Barito Putra ingin melepas gelandang asing Makan Konate yang belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Laskar Antasari di paruh musim ini. Selain Persija Jakarta dan Barito Putra, The Valente juga sempat dikabarkan menjadi incaran Arema Football Club hingga Dewa United. Persija dikaitkan dengan gelandang Persebaya, The Valente. Sebelumnya, The Valente dikaitkan dengan Arema Football Club yang dilatih oleh ayah kandungnya, Fernando Valente, tulis akun @indostransfer. Barito Putra dan Dewa United dikabarkan juga tertarik datangkan The Valente dalam kurung 29 per MF, tambah akun Twitter yang kerap membahas seputar bursa transfer klub Liga 1 tersebut. Bicara soal Barito Putra, konon Persebaya naksir dengan striker asing Gustavo Henrique Tocantins. Apakah mungkin akan terjadi tukar guling antara kedua tim? Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu pelatih Barito Putra, Rahmat Darmawan, mengaku siap melepas striker asing Gustavo Tocantins jika menguntungkan timnya. Gustavo Tocantins menjadi striker asing yang cukup gacor di Liga 1 2023 per 2024. Sejauh ini ia sudah membukukan 7 gol dan 3 assist dari 16 laga bersama Barito musim ini. Gustavo Tocantins ramai dirumorkan ke Persija Jakarta. Namun seiring waktu makin banyak klub Liga 1 yang berminat merekrut penyerang gacor berpaspor Brasil tersebut. Rahmat Darmawan menuturkan bahwa Persija sudah ketinggalan karena ada klub Liga 1 lain yang sudah mengirim tawaran untuk menebus Gustavo Tocantins. Gustavo memang belum ada dalam kurung tawaran dari Persija, kata Rahmat Darmawan seusai laga kontra Bayangkara Football Club di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu dalam kurung 21 per 10 per 23. Ada klub yang meminta dia dalam kurung Gustavo ada, tapi bukan dari Persija. Tidak tahu kalau di menit akhir dalam kurung jendela transfer besok ya, tambah ex pelatih Persija Jakarta itu. Manajer Persebaya akhirnya jawab rumor akan datangkan ex striker Inter Milan. Manajemen Persebaya Surabaya akhirnya buka suara terkait rumor membidik striker asal Belanda, Louis Stygnos. Ex-penyerang Inter Milan dan Football Club Twente tersebut dikabarkan jadi target Persebaya yang kemungkinan besar bakal melepas penyerang asal Brasil, Paulo Victor. Nama Louis Stygnos sendiri bukan kali saja dikaitkan dengan Persebaya. Sebelumnya Bajul Ijo pun sempat dikaitkan dengan penyerang yang saat ini membela klub German Football Club Magdeburg itu. Kami akan umumkan semuanya setelah laga melawan Persik Kediri, kata Yahya dikutip dari laman Jawa Pos, Minggu 15 Oktober 2023. Yahya menegaskan selama belum ada keputusan, Paulo Victor masih pemain Persebaya dan dipercaya sebagai ujung tombak utama. Paulo Victor sendiri disorot performa dan kontribusinya karena cukup minim. Dari 12 kesempatan bermain, Paulo Victor baru mencetak 1 gol. Selain Louis Stygnos, 2 pemain asal Spanyol yakni Mika Junco Martinez dan Alex Alegria juga dirumorkan diincar Persebaya.